Pada part ke-154 diambil dari light novel bab 354 sampai dengan 355, pertempuran melawan Ozok. Oh, apa reaksimu begitu cepat? Mary tersenyum dengan sinar penasaran di matanya. Jin bereaksi setengah hati. Meskipun Ozok, monster inti, lebih lemah dibandingkan monster utamanya, Jin bertanya-tanya apakah monster itu benar-benar bisa bertahan di bawah tanah di Laut Hitam selama 1000 tahun. Kurur. Getarannya tiba-tiba menguat. Dari kedalaman bawah tanah, makhluk hidup raksasa menggeliat dan gemetar seolah-olah meletus dari gunung berapi, dengan jelas mentransmisikan kehadirannya melalui tanah. Ini seperti memancing ikan paus dengan pancing. Mary menjilat bibirnya. Meskipun kita tidak tahu seberapa besar kelemahannya, kalian berdua harus tetap waspada. Murakan menganggap sikap acuh tak acuh Mary itu lucu. Dia tampak terlalu percaya diri, karena dia belum pernah merasakan kekuatan penuh Ozok di masa jayanya. Patah. Dalam sekejap, apa yang tampak seperti lengan Ozok ditembakkan dari tanah, membelah bumi. Itu tampak seperti pilar logam. Tidak ada sambungan yang jelas, membuat gerakan fleksibel menjadi tidak mungkin, tetapi lengan bergerak dengan fluiditas besi cair. Tubuh dengan tekstur baja dan sifat cair air pada saat yang bersamaan. Hanya dengan melihatnya, Jin mempunyai intuisi bahwa serangan itu tidak akan mudah. Lengan Ozok mencari emas yang berserakan di tanah, dan Mary menyaksikan pemandangan itu dengan terpesona. Di sisi lain, sebelum Ozok dapat menampakkan dirinya sepenuhnya, Jin menghunus pedangnya. Cepat! Bilah pucat itu muncul dari sarungnya, memancarkan cahaya redup saat sambaran petir berderak. Bersamaan dengan itu, cahaya yang berkedip-kedip memancar dari Jin, dan saat berikutnya, bahkan sebelum Ozok dapat memperlihatkan tubuhnya sepenuhnya, Jin memotong lengan Ozok yang lebih besar. Saya tidak memotongnya. Firasat Jin menjadi kenyataan. Seolah-olah dia telah membelah air. Yang ada hanya sensasi aneh dan menakutkan saat pedang itu mengenai lengan Ozok, tapi tidak ada rasa benturan keras saat pedang itu menembus daging dan tulang. Hei, yang lebih muda! Apa yang sedang kamu lakukan? Mary berseru frustrasi. Dia berencana menunggu Ozok memakan emas yang berserakan di tanah. Itu adalah pertimbangan untuk pertarungan yang menyenangkan. Mangsanya hampir terluka. Sepertinya tidak ada kerusakan berarti. Fiuh. Sekarang bukan waktunya pilih-pilih, kakak. Kakakmu ini begitu bersemangat hingga dia tidak bisa tidur tadi malam. Itu sudah melemah, jadi aku ingin memperbaiki kondisinya sedikit sebelum bertarung. Aku tidak bermaksud begitu. Bukankah saat ini kamu sedang bersaing denganku? Tatapan Mary menajam mendengar kata-kata itu. Artinya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sebelum kamu menyelesaikan hal itu, kamu juga harus melakukan sesuatu. Pria yang merepotkan. Apakah kamu akan menyebarkan bom mana lagi setelah memakai armor mengkilap seperti terakhir kali, kakak? Kamu juga agak licik. Astaga! Sambungan pedang rantai Mary, Venom, terpisah. Lusinan bilah pedang langsung dipenuhi aura dan mulai menyebar saat dia mengayunkan pedang. Gelombang kejut yang tajam meledak ke segala arah. Potongan emas yang dikirim oleh Shuri diiris seperti tahu, dan lengan Ozok dihancurkan hingga bentuk aslinya tidak dapat dikenali. Namun, serangan itu tidak berhasil. Lengan Ozok sempat kehilangan bentuknya karena Venom, dan ketika Mary menghentikan serangannya, lengan itu dengan cepat mendapatkan kembali bentuk aslinya. Kemudian, ia ragu-ragu terhadap emas yang berserakan di tanah. Dampak yang ditimbulkan oleh gelombang kejut tersebut telah mengirimkan beberapa keping emas ke dalam lubang tempat lengan itu muncul. Cing! Cing! Suara Ozok yang dengan canggung memakan emas yang jatuh bisa terdengar. Resonansi suara yang tidak menyenangkan dipenuhi dengan energi Ozok yang gelap dan ganas.
Dua keping emas yang jatuh ke dalam lubang itu bagaikan bunga api yang jatuh ke lautan minyak. Aduh! Sekali lagi, tanah bergetar karena raungan Osdok. Getarannya beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat makhluk itu pertama kali bergerak, seolah-olah bumi bisa terbalik kapan saja. Wah! Osdok mulai bangkit dari tanah. Ledakan, baik besar maupun kecil, terjadi dari berbagai titik di permukaan tanah akibat energi yang dipancarkan Osdok. Jin dan Mary menyesuaikan posisi mereka, menangkis puing-puing. Sementara itu, Murakan menaiki Shuri dan menempatkan dirinya di kejauhan. Kata-kata Baldie memang benar. Ini jauh lebih lemah dibandingkan saat itu. Namun meski begitu, itu akan menjadi tantangan bagi keduanya. Sepertinya saya harus turun tangan dan membantu di saat yang tepat. Murakan sampai pada kesimpulan itu. Meskipun telah disegel selama 1000 tahun, dan tubuhnya telah melemah, Osdok belum sepenuhnya kehilangan keagungannya. Bayangan Osdok yang sangat besar menimbulkan rona gelap di daratan. Apakah bentuknya aneh? Ini dia, sensasi gemetar dari kekuatan yang luar biasa. Jin dan Mary menatap Osdok. Tubuhnya bersudut di mana-mana, tidak berbulu, dan jika ada monyet seukuran benteng, ia akan menyerupai ini. Energi emas terpancar dari dadanya, dan itulah inti batin Osdok. Astaga! Osdok, setelah menginjakkan satu kakinya ke tanah, hanya mengeluarkan suara-suara aneh beberapa saat. Tampaknya ia sama sekali tidak tertarik pada Jin dan Mary. Tampaknya Osdok bahkan tidak menyadari bahwa Jin dan Mary telah menyerangnya. Perhatiannya hanya tertuju pada pencarian emas, sementara ia menatap kosong dengan mata merah besar di tengah wajahnya. Kamu sedikit melukai harga diriku, tahu? Meskipun dia mengatakan itu, pupil mata Mary bersinar saat dia melihat ke arah Osdok. Mungkin seseorang bisa merasakan teror ketika menghadapi lawan yang tampaknya kebal terhadap serangan fisik. Tidak diragukan lagi, sebagian besar warriors akan merasakan hal yang sama ketika menghadapi Osdok. Namun cerita ini tidak berlaku untuk Mary. Jin merasakan hal yang sama. Mungkin bukan regenerasi, tapi apakah tubuhnya seperti hantu? Sementara Jin merenung sejenak, Mary sudah menyerang Osdok. Osdok menjulurkan lidahnya yang panjang dan gelap ke arah emas yang berserakan di tanah. Aku akan terus mengiris sampai kamu menghilang, Osdok. Cak! Dia memotong lidah Osdok. Atau lebih tepatnya, apa yang tampak seperti pemotongan hanyalah permulaan. Pedang Mary, racun, melepaskan bilahnya secara acak seperti pancaran cahaya yang tersebar. Sinarnya tumpang tindih dengan kecepatan yang bahkan Jin kesulitan mengimbanginya, dan dengan setiap kilatan, tubuh besar Osdok menjadi buram. Selama beberapa detik pertama, Osdok terus mengabaikan Mary. Namun, ketika emas yang hendak ditelannya berubah menjadi debu karena aura Mary, Osdok akhirnya bereaksi, mata merahnya melotot. Zas! Tepat setelah Osdok mengalihkan pandangannya ke Mary, suara itu terdengar. Itu adalah suara yang jelas dari pukulan seorang prajurit yang terlatih atau hantaman senjata tumpul terhadap tubuh manusia. Ku! Pada saat yang sama, Mary terlempar dan menggigit bibirnya. Itu akibat terkena ekor Osdok di sisi tubuhnya. Untungnya, berkat pertahanannya di menit-menit terakhir, dia berhasil menghindari luka fatal, namun guncangan mentalnya lebih besar daripada guncangan fisik. Aku hampir terkena serangan langsung. Hanya satu pukulan. Bahkan bukan serangan yang dipersiapkan dengan baik, itu adalah serangan yang menyerupai gerakan tangan tanpa sadar untuk memukul lalat. Dia bisa saja menjadi tidak berdaya dalam sekejap. Jika pertahanannya ditunda sedikit saja, itu tidak akan berakhir hanya dengan beberapa tulang rusuk yang patah. Melihat ini, Jin tidak bisa menahan rasa takjubnya. Dengan ukuran sebesar itu, ia bergerak dengan kecepatan yang bahkan kakak perempuan Mary tidak bisa bereaksi. Dia menjadi gugup. Murakan! Apakah ini kondisinya yang lemah?
Jin berteriak, dan Murakan mengangkat kedua tangannya, menggambar lingkaran di udara. Jika keadaan menjadi sangat sulit, naga hitam perkasa ini akan membantumu, jadi berikan yang terbaik. Hahaha. Mary bangkit lagi, matanya bersinar. Seluruh tubuhnya gemetar, campuran rasa malu dan amarah dengan cepat meningkat. Daripada mengungkapkannya secara langsung, dia memutuskan untuk tetap tenang. Di dunia Warriors, tidak ada orang yang tidak mengetahui bahwa Mary adalah seorang maniak pertarungan yang gila. Terlebih lagi, sudah menjadi fakta umum bahwa dia suka bertarung sembarangan tanpa perhitungan apapun. Oleh karena itu, kebanyakan prajurit menganggap Mary sebagai orang yang berdarah panas dan terus terang. Namun, mereka yang benar-benar mengenal Mary mengatakan bahwa dialah yang paling menakutkan ketika matanya tampak sedingin es seperti sekarang. Itu seperti saat aku melawan yang lebih muda, saat aku membunuh spekter sialan itu, dan bahkan sekarang. Sejak si bungsu kembali, pertarungannya berlangsung seru. Sekarang, bagaimana saya harus menghadapi orang ini? Kak. Emas yang jatuh diserap oleh perut Osdok. Serangan mendadak keduanya tidak sepenuhnya tidak efektif. Meskipun mereka tidak melukai Osdok, lebih dari separuh batangan emas yang mereka bawa sebagai umpan telah hilang dalam serangan tersebut. Karena emas adalah sumber kekuatan Osdok, jika ia menghabiskan semuanya, ia mungkin akan mendapatkan kembali vitalitasnya 2 kali lipat dari sekarang. Yang lebih muda. Iya, Kak. Untuk menimbulkan kerusakan fisik pada Osdok, kita mungkin harus menargetkan ketika dia mengeraskan tubuhnya untuk menyerang. Aku juga memikirkan hal yang sama. Tampaknya hampir sepanjang waktu berada dalam keadaan yang mirip dengan udara. Alangkah baiknya jika naga hitam terkutuk yang ada di belakang kita itu memperingatkan kita tentang hal ini. Murakan berbaring telentang, memperhatikan saudara kandungnya sambil tersenyum. Dia bahkan menggigit kue latria yang mereka bawa. Meski begitu, seluruh tubuhnya tidak selalu dalam keadaan seperti udara. Kalau ya, ia tidak bisa mengunyah dan menelan emas seperti ini. Pasti ada titik lemahnya? Ya, dan mungkin ada cara untuk membuat tubuhnya terkena serangan fisik. Astaga, retak! Jin memegang sihir api dan es di telapak tangannya, melantunkan mantra secara bersamaan. Aku akan mencari cara untuk mendaratkan pukulan efektif menggunakan sihir dan kekuatan. Sementara itu, kakak, tolong temukan kelemahannya. Dimengerti. Percikan. Memuntahkan darah yang terkumpul di mulutnya, Mary menutup jarak antara dia dan Osdok. Kini Osdok menyadari kehadiran Jin dan Mary. Pada awalnya, Osdok hampir kehilangan kesadaran karena bau emas setelah baru-baru ini terbangun dari segelnya, namun kecerdasannya telah pulih. Gerah! Pedang racun menelusuri jalan tajam yang tercemar aura sekali lagi. Kali ini, Osdok tidak mengelak dari serangan itu, ia hanya menepis Mary ke samping. Meski terbanting ke tanah beberapa kali, Mary mengulurkan pedangnya ke arah Osdok tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, hanya dalam 1 menit, dia harus mengalami pengalaman didorong ke samping lebih dari 10 kali, dan selalu terbentur tanah. Tapi ini bukan lagi soal harga diri Mary yang terluka. Itu karena dia telah menerima bahwa Osdok lebih kuat darinya. Sepertinya dia kebal terhadap sihir juga. Api, es, angin, tanah, kilat. Jin telah mencoba semua jenis sihir, tetapi sepertinya tidak ada satupun yang berhasil. Tampaknya itu adalah benteng yang tidak dapat ditembus. Kecuali Jin menemukan satu hal lagi. Dia tidak bisa memiliki kekebalan secara bersamaan terhadap serangan fisik dan sihir. Jin hampir mengabaikan ini. Karena Mary sering didorong mundur, tidak ada banyak peluang bagi mereka untuk menyerang secara bersamaan. Hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Biasanya, tugas terberat tidaklah sederhana. Gerah! Osdok meraung sambil menghantam tanah dengan kedua tangannya.
Dampaknya tidak hanya menyebabkan tanah retak dan bebatuan berhamburan seperti kacang panggang, tetapi juga memicu gempa bumi. Gelombang kejut membuat tubuh Mary terbang. Kemudian, Osdok mengulurkan tinjunya ke arah Mary saat dia melayang di udara. Kegentingan. Tinju besar itu merobek udara, mengeluarkan suara berderak yang menakutkan. Jika Mary terkena serangan langsung, bahkan tubuh Rankandel yang diberkati pun akan terluka parah. Namun, seperti yang dilakukan Barton sebelumnya, Mary melepaskan aura pedang ke udara, dengan cepat mengubah posisinya. Terlebih lagi, saat tinju Osdok menghantam udara, dia berhasil melingkarkan pedangnya, Venom, di lengannya. Mary melingkarkan Venom, memutar lengan Osdok. Meskipun percikan api beterbangan karena gesekan antara Venom dan lengan Osdok, dia tetap tidak bisa mendaratkan serangan yang efektif. Ironisnya, sebelum Mary sempat menyentuh tanah, dia sudah dilawan. Ketika ekor Osdok terulur bersama tinjunya, Mary harus mengangkat lengannya untuk memblokir serangan itu. Astaga! Mary menghela napas saat dia terhuyung mundur. Tanda mengerikan di tanah mengikuti arah dia mundur. Ini jauh lebih baik dari perkiraan saya. Namun, bukannya mematahkan semangat Mary, hal itu justru semakin menyulut semangat juangnya. Faktanya, dia merasa sedikit kecewa. Jika bukan karena yang lebih muda dan Lord Murakan, saya mungkin akan menikmati pertarungan yang lebih seru. Hal itulah yang menjadi sumber kekecewaan Mary. Meskipun dia kalah telak melawan Osdok, yang dipertaruhkan bukanlah hidup atau mati. Dia mempercayai adik laki-lakinya di belakangnya, dan hal yang sama berlaku pada Murakan di belakang mereka. Tidak peduli seberapa kuat Osdok, selama mereka berada di sana, Mary yakin peluang mereka untuk menang mendekati 100%. Aku harus membaca alurnya sebelum kakakku lelah. Jin belum memulai serangan apapun. Dia sedang membaca aliran Mary. Ini melibatkan serangan dari sudut yang berbeda, dengan cara yang berbeda, pada waktu yang sama. Bahkan bagi duo yang telah menyempurnakan kerja tim mereka, berhasil mencapai prestasi seperti itu tidaklah mudah. Untuk sementara, Jin hanya menonton tanpa melakukan apapun, dan Mary tidak menunjukkan kebencian. Dia sudah merasakan apa yang sedang dihitung adik laki-lakinya. Saat pertukaran serangan antara Mary dan Osdok berlanjut beberapa kali, Jin perlahan mengumpulkan mana di telapak tangannya, seolah perhitungannya akan segera berakhir. Bocah itu benar-benar luar biasa. Apakah dia berhasil membaca alur serangan kakaknya selama pembukaan singkat itu? Tentu saja, Murakan diam-diam juga mengagumi rencana Jin. Dan di medan perang, ada pria lain yang memiliki pemikiran serupa dengan Murakan. Jin Rankandel. Ini menarik. Mereka tidak memujinya tanpa alasan. Dia benar-benar menyembunyikan kehadirannya, bersembunyi di sisi medan perang dan mengamati kelompok itu dari sebelumnya. Dan tidak ada yang memperhatikan kehadirannya. Sambil tersenyum licik, pria itu terus mengamati perkembangan pertempuran. Retakan. Api biru dari flame saffron menyala. Kemudian, penguasa dunia api menjulurkan leher panjangnya melalui gerbang dimensional, meraung saat Osdok bergidik dan menoleh. Di mana monster sialan ini yang melihat ke hadapanku? Memanfaatkan kesempatan itu, Mary melompat ke atas dan menusukkan pedangnya ke rahang Osdok. Hingga saat ini, dia belum menemukan celah apapun, jadi ini pertama kalinya dia menyerang bagian wajahnya. Bam! Bilah pedang rantai Venom terhenti di giginya, tidak mampu masuk ke tenggorokan makhluk itu. Namun senyuman jahat tersungging di bibir Mary. Oh, apakah gigimu lemah? Osdok gemetar. Salah satu gigi yang disentuh bilahnya jelas-jelas bergetar tidak stabil, mengirimkan sensasi melalui bilah pedang. Gigi lemah, itulah kelemahan pertama Osdok. Selain itu, makhluk itu tampak gemetar kesakitan saat giginya dipukul, seolah-olah tidak nyaman. Yang lebih muda. Menanggapi panggilan Mary, Jin mengangguk seolah dia mengerti.
Dia segera memberi isyarat kepada Tess untuk menggunakan napasnya pada rahang Osdok sambil secara bersamaan menenun sihir ofensif baru di tangannya. Bola api bintang 7 dan angin neraka bintang 8. Kumpulan api dan angin yang membesar itu semakin membesar hingga tampak siap meledak. Saat dibebaskan, Osdok mengambil langkah mundur pertama. Memblokir sihir bukanlah tugas yang sulit, tapi Osdok secara naluriah menyadarinya. Dua manusia di depannya telah menemukan dua cara untuk menyakitinya. Serangan gigi dan fisik dikombinasikan dengan serangan magis. 1000 tahun yang lalu, ketika Osdok pertama kali berubah menjadi monster, manusia membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukan kelemahan ini. Saat itu, Osdok beberapa kali lebih kuat dari sekarang, dan tidak banyak orang yang mampu terlibat dalam pertarungan jarak dekat dan mencari kelemahannya. Aduh! Osdok meraung sambil mengangkat tinjunya. Namun, api Tess menembus di antara kepalan tangannya dan menuju ke rahangnya, menarik seluruh perhatian Osdok ke api tersebut. Mary yang pandai mengincar pergelangan kakinya. Jika dia adalah adik laki-lakinya, dia mungkin akan tahu bahwa melakukan hal yang berbeda daripada berfokus pada gigi akan lebih menguntungkan. Pikiran itu tepat sasaran. Dua mantra yang Jin siapkan terbang menuju pergelangan kaki kanan Osdok. Pernyataan-pernyataan tersebut sangat sejalan dengan tuntutan Mary terhadap hal tersebut. Saat kedua serangan mengenai pergelangan kaki, tidak ada perbedaan sedetik pun. Buk, retak. Ya, kamu berhasil memukulnya sekaligus. Kerja bagus, anakku. Darah lengket dan khas makhluk iblis muncrat dari pergelangan kaki Osdok. Darah yang dimuntahkan menutupi rambut dan baju besi Mary, tapi dia tersenyum dengan rasa puas. Di sisi lain, Osdok bermaksud menghilangkan api biru dari wajahnya dan meregenerasi pergelangan kakinya. Jadi ia mengeluarkan teriakan tidak menyenangkan yang melampaui milik penguasa api biru, mencoba untuk menunda serangan keduanya meski sedikit. Tapi Rankandel bukanlah tipe orang yang mundur hanya karena teriakan. Sekarang waktunya menerima pukulan sampai kamu terjatuh, Osdok. Mary berteriak sambil memberikan aura baru pada Venom. Setelah dihantam tinju dan ekor Osdok ke tanah puluhan kali hanya dalam beberapa menit, momen serangan balik pun bakalan seru. Jin menyiapkan mantra sihir ofensif berturut-turut. Saat ini, mereka mungkin bisa meraih kemenangan tanpa menggunakan teknik seperti The Chimating Flame Orb of the Dark Sky. Hahaha. Mary merasa seperti pendekar pedang ajaib. Setiap kali dia menyerang, sihir ofensif Jin membantunya seperti dua tunggangan yang pas. Bahkan jika dia terbangun ke level lain sebagai seorang seniman bela diri, dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan serangan yang lebih baik dan lebih efisien dengan bantuan serangan magis Jin. Sekarang aku mengerti kenapa Lord Murakan berkata bahwa pendekar pedang sihir kuno Rankandel adalah yang paling kuat di zamannya. Namun, mereka punya keuntungan. Tubuh raksasa Osdok sekarang hampir seluruhnya berlumuran darah, dan gerakannya melambat secara signifikan. Jari-jarinya telah putus, dan beberapa giginya meleleh karena api Tess. Namun seiring berjalannya waktu, serangan Mary dan Jin semakin kuat. Khususnya, daya tahan Mary pulih karena dia tidak lagi harus menghindari atau memblokir serangan Osdok seperti sebelumnya. Kakakku juga monster. Setelah menerima pukulan seperti itu tadi, dia menjadi semakin galak. Jika hanya mempertimbangkan daya tahan murni, bahkan menyebutnya sebagai yang terbaik kedua setelah Luna di antara para pembawa bendera masih jauh dari cukup. Gua. Gedebuk. Osdok berlutut sambil mengerang pelan. Di tengah raungan tajam Tess saat dia melayang di langit, sepertinya serangan sedikit lagi akan mengakhiri pertarungan. Namun, Jin dan Mary berpikir berbeda. Dia sepertinya bukan tipe orang yang mudah dikalahkan. Apakah itu cukup untuk mengakhiri makhluk iblis yang hanya diprovokasi satu kali ini? Itu sudah melemah lebih dari cukup, tapi ini adalah monster pemakan emas yang sama yang meneror dunia 1000 tahun yang lalu. Namun kita tidak perlu menunggu kehancurannya dengan hati-hati. Tebas, sobek, belah, hancurkan, apapun yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
Tatapan Jin dan Mary terfokus pada bagian tengah dada Osdok. Disitulah inti batinnya, Naidan, berada. Meskipun seluruh tubuhnya memerah, hanya bagian tengah dadanya, tempat inti bagian dalam berada, yang memancarkan cahaya keemasan samar. Serang inti bagian dalam. Mereka tidak perlu menyuarakan pemikiran ini, saudara kandung saling memahami. Meskipun Osdok dikepung, ia terus-menerus melindungi inti dalamnya. Bahkan mungkin itu adalah jebakan. Serang inti bagian dalam, dan saat kakak perempuannya mendekat, dia mungkin akan melancarkan serangan baru. Ini merupakan perkembangan yang masuk akal. Namun, Mary juga telah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan ini. Bahkan jika Osdok menggunakan inti dalamnya sebagai umpan untuk serangan mendadak, dia percaya bahwa dia bisa menghindari luka mematikan. Jin tidak memberikan nasihat terpisah karena dia telah membaca pikiran Mary. Sebaliknya, dia menyiapkan sihir yang tepat untuk melakukan sinkronisasi sempurna dengannya hingga akhir. Dari 1 sampai 10, setiap gerakan yang kamu lakukan membuatku senang, adik. Ini hadiah yang sangat berharga untukmu. Bibir Mary melengkung ke atas. Kemudian, sambil dengan kuat menggenggam chain sword yang sudah kendur, matanya bersinar. Kilatan terang terpancar dari bilah pedang yang tiba-tiba diselimuti aura, menyilaukan seolah bisa membuat mata gatal. Sikap menyodorkan. Sebuah teknik rahasia. Berbeda dengan gerakan membunuh yang menentukan, ini adalah kategori lain dari gerakan khusus Ran Kandel. Dorongan yang akan dilakukan Mary adalah salah satu dari 7 teknik rahasia klan Ran Kandel. Jin belum pernah melihat teknik ini, tapi dia menyadari itu bukan tusukan biasa. Terakhir kali, dia mengajariku versi gunung berapi yang telah diubah. Apakah dia mencoba mengejutkanku lagi? Tidak ada waktu untuk menyimpulkan teknik apa itu. Ritme yang selama ini alami, tiba-tiba bertambah cepat. Sebelum gerakan Mary selesai, Jin harus mempersiapkan sihirnya dengan kecepatan yang sama dengannya. Tampaknya Tuhan peduli pada pembawa bendera ketujuh. Dilihat dari sikapnya, sepertinya dia mengajarinya secara pribadi. Pria yang memperhatikan mereka menjadi tertarik. Lagi pula, dia tidak diragukan lagi adalah orang baru di pembawa bendera ke-12, namun dia sudah mengikuti arahannya dan memberikan dukungan. Merupakan keputusan yang baik untuk datang dan melihat sendiri. Sementara pria itu mengatur pikirannya. Berdebar. Mary mengulurkan pedang rantai dalam garis lurus. Teknik rahasia kelima klan Ran Kandel. Dorong dengan kecepatan cahaya. Itu adalah nama dari teknik pedang yang diperlihatkan.